Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alna abdan sabura wa abdan syakura wa ja'alna fi aynina sighara wa fi a'yunin nasi kibara. Al-hadis au kama qala. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi panjang umur, diberi kesehatan, terutama kita masih diberi kesempatan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap apapun yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya, sehingga kita dimudahkan kata masyitta min syittin. Jadi Allah benar-benar menyembunyikan 6 perkara, disembunyikan dalam 6 perkara fi syittatin. Apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama katanya sahabat Umar bin Khattab. Maaf, sahabat Umar ini terkenal sahabat yang sangat pemberani, sahabat yang sangat adil. Maka mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan barokah dari sahabat Umar bin Khattab. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, katamar ridho fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh meremehkan sekecil pun dari amal kebaikan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kita yakin setiap amal kebaikan kita dicatat dan ditulis oleh Allah, dan tentunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir ini fa insyaallah mempunyai kecenderungan masing-masing. Ada orang yang hobinya sodakoh, kalau enggak sodakoh sampai meriang. Ada yang hobinya sholat, sampai sholat itu 1000 rakaat tapi ora pati sodakoh ya. Ada yang hobinya membaca Quran, ada yang hobinya menyampaikan ilmu, sampai dia sakit kalau menyampaikan ilmu langsung sembuh. Nah, kita yakin ridho Allah itu disembunyikan. Nah, mudah-mudahan dengan ridho kita, senang kita kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri kalau kita mendapatkan ridha Allah
apapun yang kita lakukan itu dengan hati yang ridho, dengan hati yang senang. Seperti saat ini kita diperintahkan puasa Ramadan, kita jalani dengan senang hati. Dengan senang hati apa jaminannya? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dengan kita senang hati berpuasa di bulan suci Ramadan, jaminannya dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu kita senang melakukan perintah Allah, di situ ada ridho Allah. Kita senang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, sebab kita yakin Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah mukjizat yang teragung, syafaat yang paling agung. Dengan membaca Al-Quran kita yakin berbisik-bisik dengan Allah. Dengan membaca Al-Quran kita yakin mendapatkan syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li nafsih. Kita yakin dengan membaca Al-Quran nanti mendapatkan syafaat Al-Quran. Lebih-lebih pada waktu kita membaca Al-Quran setiap hurufnya dibalas 10, lebih-lebih di bulan suci Ramadan bisa 70. Maka dengan kita tahu ilmunya, melakukan ibadah kepada Allah, di situ dalam rangka mencari ridho Allah, disitulah Allah menyembunyikan ridhonya. Mudah-mudahan setiap perintah Allah kita menjalani dengan ridho, senang hati. Di situ juga Allah memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi maksiyatih. Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu kita bermaksiat kepada Allah, di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya, ngapunten, kita semuanya pasti pada waktu berburu Lailatul Qadar semangat no mboten? Setiap hari, bahkan mulai awal Ramadan ya. Tapi kita harus ingat, di bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, kalau malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yakin lebih baik daripada 1000 bulan. Kita juga yakin, maaf pada waktu bermaksiat kepada Allah juga ditulis sama, dilipat gandakan sama dengan melakukan kemaksiatan 1000 bulan. A'udzubillah min dalik. Maka dari itu sampai kalau digambarkan tadi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, makanya disambung dengan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini disambung, dan ayat ini ayat yang paling menakutkan katanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada ayat yang paling menakutkan, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan dari kejelekan, sekecil apapun yang kita lakukan dari kemaksiatan, sekecil biji sawi, sekecil atom, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana nasib kita nanti, kalau kita ingin tahu bagaimana nasib anak cucu kita nanti, kita tengok sekarang apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan untuk diri kita, untuk anak cucu kita. Setiap kebaikan pasti ada hasilnya. Lek basa Jawa ne tiang nanem jagung panen jagung, nandur telo panen telo. Setiap kita menanam kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Sebaliknya setiap kita melakukan kemaksiatan juga
kembalinya kepada diri kita. Maka sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati rabbaka fatusamma akilan wala ta'shihi fatusamma jahilan. Katanya baginda Nabi, ati rabbaka, taatlah kepada Tuhanmu, fatusamma akilan, maka kamu termasuk orang yang akalnya sempurna. Maka dengan kita semangat ya, rasa syukur kita menemui bulan suci Ramadan. Banyak orang baru berdoa bulan Rajab minta dibarokai, minta panjang umur bisa menemui bulan Ramadan, tapi bulan Rajab sudah meninggal. Ada yang sudah masuk bulan Sa'ban, baru masuk bulan Sa'ban dia meninggal. Ada bahkan sudah masuk bulan suci Ramadan, 10 hari pertama sudah meninggal. Bahkan sudah pertengahan sudah meninggal juga. Kita alhamdulillah diberi panjang umur, bisa sampai masuk 10 hari terakhir ini dengan kita bersyukur melakukan ketaatan-ketaatan. Sebab orang yang melakukan ketaatan ini tanda kalau orang itu mensyukuri nikmat Allah, dan yang bisa mensyukuri nikmat Allah adalah orang-orang yang beriman, sebab dia yakin hanya bersyukur yang bisa mengikat semua kenikmatan. Kalau kita ingin ahli sholat malam, setiap habis sholat malam kita yakin, Masya Allah, ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengendaki kami bisa sholat malam. Alhamdulillah, memuji kepada Allah, hanya Engkau ya Allah yang bisa mengendaki kami bisa sholat malam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita yakin kita bisa menjauhi maksiat, bisa melakukan ketaatan, itu semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita seperti itu yakin, berarti setiap ketaatan yang kita lakukan dalam rangka mengikat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dilingkupi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wala ta'shihi, jangan sekali-kali engkau bermaksiat kepada Allah. Fatusamma jahilan, kalau kita bermaksiat kepada Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Maaf, kadang-kadang pas maksiat, pas di situ malam Lailatul Qadar bisa. Ya. A'udzubillah min, yang melakukan ketaatan lebih baik dari 1000 bulan. Yang melakukan kemaksiatan lebih jelek daripada 1000 bulan yang dilakukan di luar Ramadan selain Lailatul Qadar. Kenapa sih kita berburu malam Lailatul Qadar? Sampai malam kemarin, tadi malam saya berpikir, kenapa sampai orang-orang berburu Lailatul Qadar? Padahal kita yakin inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kita berburu malam Lailatul Qadar memang dianjurkan, tapi kita sadar, kita yakin kenapa Lailatul Qadar dimuliakan? Sebab di situ diturunkan Al-Quran. Maka kita dalam rangka memuliakan Al-Quran, dalam rangka senang membaca Al-Quran, tilawatil Quran, sampai-sampai maaf tadi malam saya dengan Gus Mun'in Lailatul Qiraah di Kabupaten Malang, didatangi Qiraah internasional, Ustadz Darwis dari Medan, mendengarkan bacaannya, lantunan bacaan Qur'annya ini luar biasa, belum isi kandungannya. Maka dari itu apapun yang ditempeli dengan Al-Quran pasti mulia. Lailatul Qadar bisa mulia sebab Al-Quran. Dan kita manusia, orang beriman, kalau kita ingin mulia, ya, maka mulia yang paling utama adalah mulia yang disebabkan dari Al-Quran, yaitu mulianya orang bertakwa.
Maka doa baginda Nabi, Allahumma aghnini bil ilm. Kita minta kepada Allah supaya kaya, tapi kaya ilmu. Maka pesannya mbah-mbah kita, awakmu sing sugih nang ilmu, awakmu lek sugih ilmu, dijogo ilmu. Ini pesan mbah saya ingat masih SD loh. Saman lek ahli ilmu, dijogo ilmu. Saman lek duwe dunya, bingung jogo dunya. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Lalu doanya baginda Nabi, wa zayyinni bil hilm. Kita minta keindahan pada diri kita, bukan hanya keindahan rupa, bentuk tubuh, pakaian kita, tapi kita minta supaya kita diperhiasi dengan akhlak yang sabar, akhlak yang betah, akhlak yang penuh dengan kebijaksanaan. Ini penting. Setiap ketemu siapa senyum, pada waktu dihina, dicaci, dia tetap bersabar, tidak membalasnya. Pada waktu setiap ketemu siapa saja, dia selalu mendoakan dengan kebaikan-kebaikan. Ketemu orang gembel, ya Allah berilah dia kesehatan. Ketemu di orang pedagang, ya Allah berilah dia, pada waktu berdagang dia laris, manfaat bagi keluarganya. Doanya selalu dengan kebaikan-kebaikan. Pada waktu kita punya akhlak seperti itu, pantaslah kita, doa kita ini benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Kanjeng Nabi berdoa, wa akrimna bitaqwa, atau kita doa sendiri, wa akrimni bitaqwa. Ya Allah, jadikanlah kemuliaan kami ini sebab takwa, bukan sebab dunia kita, bukan sebab pangkat kita. Kalau takwa yang disasari dengan dunia, pada waktu kita tidak punya dunia, tidak ada yang memuliakan kita. Pada waktu kita mulia sebab pangkat, pada waktu kita punya pangkat, banyak orang lain memuliakan kita. Tapi pada waktu pangkat kita sudah tidak ada, hilanglah kemuliaan kita. Maka kemuliaan yang hakiki sesuai dengan doa baginda Nabi, wa akrimni bittaqwa. Ya Allah, muliakan kami sebab takwa. Wa jammilna bil afiyah, atau wa jammilni bil afiyah, dan sempurnakan kami ya Allah dalam kesehatan-kesehatan. Kita ngaji ini bisa sempurna, bisa duduk, bisa siloh, sebab dalam keadaan sehat. Kita bisa membaca Quran, sholat malam sebab dalam keadaan sehat. Kita bisa bersilaturahim sebab kita dalam keadaan kesehatan. Mudah-mudahan doa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi ini bisa kita amalkan. Dan memang doa itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi doa yang mustajabah, doa yang sambung dengan Allah. Ini doa yang benar-benar diamalkan, diimplementasikan dalam setiap perbuatan. Jamaah Masjid An-Nur, masjid yang kita cintai, rahimakumullah. Yang ketiga, katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Ya. Ada yang berkata malam Lailatul Qadar jatuhnya malam pertama Ramadan. Ada yang optimis malam Lailatul Qadar jatuhnya pas bertepatan dengan turunnya Al-Quran, berarti malam 17. Ada yang optimis 10 hari awal, 10 hari pertengahan, 10 hari akhir. Bahkan ada yang optimis lagi 10 akhir di bulan suci Ramadan. Ada yang ganjil. Bahkan kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ghazali, kalau malam awal bulan suci Ramadan, ya,
itu hari Rabu, kalau hitungan hari Rabu berarti Lailatul Qadarnya tadi malam. Sampai seperti itu, saking optimisnya. Sampai kemarin di Pondok As-Sadili itu tadi malam itu Lailatul Qiraah, ya. Khataman Quran sekaligus kita Lailatul Qiraah, ya. Nah, tapi saumpama maaf langsung Lailatul Qadar kita yakini hari itu malih lek basa Jawa ni sembrono wis Lailatul Qadar engko tanggal iki wis tak jujuk ae kesuwen nggih. Apa nek kaya model-model seperti saya sih enom apa senengane njaluk enake Lailatul Qadar engko maaf kalau hari Kamis puasanya awalnya engko malam 29 wis dijujuk malam 29 kita agak santai-santai sekarang. Makanya malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah supaya kita berburu malam Lailatul Qadar mulai awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan. Maaf sampai menurut Gus Baha dia optimis sudah menemui malam Lailatul Qadar 4 kali. Lailatul Qadar bukan hanya Ramadan. Turunnya ayat akmaltu lakum dinukum itu pas Dzulhijjah 9 Dzulhijjah pada waktu Arafah sampai seperti itu. Maka maaf kita yang belum paham masalah itu kita yakin aja sementing di bulan suci Ramadan kita minimal tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan tidak bermaksiat itu sudah ibadah. Sebab Lailatul Qadar bukan hanya malam tapi siang. Selagi kita ini siangnya diopeni temenanan, sholat malam enteng. Selagi kita sholat malam, siangnya dijauhkan dari kemaksiat. Napa gandengan? Kalau kita sholat malam menjauhi maksiat, ya. Kalau kita sholat malam sering itu akan dimudahkan dari menjauhi maksiat. Kalau kita siang hari menjauhi maksiat, sholat malam juga diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu satu paket, ya. Maka kita yakin, ya, biarpun kita memang nopo potongan, ya. Kalau kita ini orang biasa nggak tahu, saya dapat malam Lailatul Qadar apa Anda kan kadang-kadang belum tahu, ya. Tapi orang-orang tertentu kan tahu, ya. Ini saya dapat malam Lailatul Qadar. Ini saya bersalaman dengan malaikat Jibril. Nate salaman kali malaikat Jibril. Halo? Mboten enten sing nate. Orang yang salaman dengan malaikat Jibril itu hatinya lemah lembut, ya. Jiwa sosialnya tinggi. Ada orang yang nggak mampu, kepingin bantu. Ada orang maaf kadang-kadang, ya, mudah-mudahan nggak terjadi, gitu. Ada orang jamaah mampir sepedanya hilang pun khawatir tak ganti, sampai jiwanya seperti itu. Ada orang lain kesusahan dia bisa merasakannya. Pada waktu orang lain mendapatkan kenikmatan dia selalu berdoa, ya Allah jagalah kenikmatannya ya Allah. Pada waktu orang baru tobat, ya Allah dia mudahkanlah untuk bertobat, tetapkanlah dia bertobat. Ini hatinya lemah lembut dengan doa-doa yang penuh kasih sayang. Ini tanda kalau salaman kali malaikat Jibril. Hati ini sih kelihatan orang lain sih mecoco, kelihatan orang lain sih suudon, kelihatan orang lain doanya masih buruk. Tanda kalau belum pernah salaman dengan malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita tahun inilah, minimal tahun ini, mudah-mudahan selanjutnya kita mudah-mudahan selalu dimudahkan bisa menemui malam Lailatul Qadar. Memang disembunyikan oleh Allah dalam rangka kita supaya bersemangat mencari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala katama aulia fi auliyaihi. Allah menyembunyikan kekasihnya di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam makalah yang lain fi khalqih,
Allah menyembunyikan kekasihnya di antara semua manusia. Maka dari itu kita semuanya yakin ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang kepingin dicintai orang lain. Kepingin nggih? Bagaimana di masjid ini semua jamaahnya senang kepada kita, bagaimana semua keluarga kerabat senang kepada kita, bagaimana para tetangga senang kepada teman kerja, teman seperjuangan senang kepada kita. Kalau kita sudah ingin dicintai manusia, marilah kita mulai merintis bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah merintis no belum nih? Bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini penting. Kalau orang itu yakin hanya cukup dicintai Allah, dia nggak mikir bah wong seneng bah nggak seneng, dia tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, istiqomah dalam melakukan ketaatan-ketaatan, sebab dia tendensinya, tujuannya hanya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ia melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kekasih Allah? Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para kekasih Allah di hatinya la khaufun, tidak ada yang ditakuti, wala yahzanun, tidak ada susah. Ini kalau orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita berusaha bagaimana kita tidak takut, dalam hal arti tidak ada kita takuti kecuali di situ hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita punya anggapan yang kita takuti hanya Allah, maka semuanya akan takut kepada kita, semuanya akan benar-benar memuliakan kita. Makanya doanya Kanjeng Nabi, pagi ini tak bahas dengan doa-doanya Kanjeng Nabi. Memang doa itu yang paling utama. Doa yang paling utama itu kita meniru doa-doa yang ada di Al-Quran. Contohnya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana ila akhir. Ada doa lagi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Doa-doa yang ada hubungannya dengan kita memohon ampun kepada Allah yang di situ dalam Al-Quran. Lalu banyak sekali doa-doa yang ada di Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati Rabbi habli minas solihin, dan banyak lagi. Lalu doa-doa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi berdoa, Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha. Doanya baginda Nabi, Allahumma ja'alni abdan sabura wa abdan syakura. Doanya baginda Nabi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Doa yang pendek tapi khasiatnya luar biasa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita hanya minta ampun kepada Allah. Makanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa supaya kita dimudahkan untuk menemui malam Lailatul La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Katanya Sayyid Maliki Al-Hasani, di antara doa supaya kita dimudahkan untuk menemui malam Lailatul Qadar, maka doa yang paling utama, doa yang diambil dari di samping kita doa sama dengan membaca Al-Quran, doa yang paling utama lagi doa yang ditirukan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekasih Allah itu cirinya nopo wae? Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak takut jin, nggak takut binatang buas, sebab binatang buas takut kepada orang-orang yang bertakwa. Selagi kita menjalankan perintah Allah dengan benar, menjauhi larangannya Allah dengan benar, di situ semua makhluk Allah sungkan kepada kita. Ya. Lek bosone wedi, aku jin kate nggodhok, aku wedi wong iku. Ono binatang buas mau dekat, ono binatang buas yang merugikan kita, dia menjauh dengan sendirinya. Ini barokah takwa itu seperti itu. Ya. Dan tidak ada susah. Orang yang benar-benar dicintai Allah tidak pernah susah. Dia susah itu kalau dia dijauhkan dari Allah. Dia susah kalau di situ tidak ada ridho Allah. Dia susah kalau dia tidak ada perhatian dari Allah. Itu baru. Nah, kita kan boten, nggak pegang uang, susah. HP ini carry ini bingung. Kadang-kadang, HP ku carry di omah. Kadang-kadang ya Allah, sering dikei masalah keluarga dengan istrinya, dikudo tonggone, dikudo anake. Ya Allah, makanya kula eling Gus Dur. Kadang-kadang ada istilah, memangnya gua pikirin. Kadang-kadang itu ya bermakna yang luar biasa. Nah, kita itu hidup sudah dipikirkan Allah, kok melok-melok mikir kadang-kadang. Itu enggak ada susah. Ya Allah, pada waktu kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang-kadang susah. Padahal hidup itu sudah dijamin, sudah dicukupi, sudah ada perhatian tiap detik bahkan. Ya. Kita setiap detik bisa bernapas itu kan sudah rezeki. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa apapun ada lantarannya. Lantaran kita bisa dicintai Allah lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantos jam pinten? Sampai jam pinten? 3 menit lagi. Alhamdulillah. Ya. Supaya bisa mencapai 6 hal agak saya ringkas. Yang kelima, wa katamal maut fil umur. Allah menyembunyikan kematian ini dalam umur kita. Maka kita setiap detik, setiap saat harus ingat akan kematian. Dan orang yang ingat mati itu sebenarnya selalu mendapatkan nasihat. Ya. Maka kafabil mauti mau'ilah, cukup dengan kematian atau mengingat kematian itu suatu nasihat yang paling berharga. Ngapunten, kadang-kadang kita saumpama ya, nanti ditakdir ada bisikan, apa Usman sama nanti meninggal bakdo duhur. Wis, saya yakin mulai saat ini sampai duhur nanti, bener-bener wiritan sak senenge wis maca Quran, wiritan lang keliling ke tonggo-tonggo ndang sedekah duwe ndang dientekno ya. Sebab dia ingin kematian. Makanya kita ini seperti orang asing ya. Orang asing. Kita kerja ke Malaysia, ke Singapura atau kemana. Kita yakin rumah kita di sini pasti kita kembali. Ya. Dengan kita kembali kalau tidak membawa apa-apa, termasuk orang yang rugi ya. Dan kita sebagai orang asing, kita yakin tidak akan selamanya kita ini orang asing. Kita di dunia ini seperti orang asing ya. Tempat tinggal kita yang asli adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita yakinlah semuanya ini masuk surga. Yakin ya? Yakin. Kalau nggak yakin belain ini. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal kabeh umatku nanti masuk surga semuanya. Kita yakin, optimis. Tidak tahu surga keberapa, bu antrinya nomor berapa, ya. Tapi kita yakin kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Dengan mengingat kematian, insya Allah hidup itu kita akan benar-benar bisa merasakan dengan ketenangan. Yang paling akhir, wa katama sholatul wusta illa sholawah bisolawah. Sholat yang dinamakan sholatul wusta ini disembunyikan oleh Allah di 5 sholat itu tadi. Makanya kita nggak boleh meremehkan. Wis aku sholat jamaah subuh tok wis. Subuh kan paling mulia, sama dengan sholat semalam suntuk. Ibadah semalam. Ono sing seneng sholat isya, kan lumayan sholat isya itu penutup menjelang tidur. Ono sing seneng sholat maghrib tok, maaf kadang-kadang ono sing seneng jamaah mek maghrib. Nah, kalau kita mboten diusahakan duhur yo jamaah, asar yo jamaah, maghrib jamaah, isya yo jamaah. Fa insya Allah di situ kita akan menemukan sholat yang dimuliakan oleh Allah dan rasanya fa insya Allah dicicipkan kepada kita. Ya, sholat duhur rasanya kayak ngene enak. Setelah kita dicicipi nikmat sholat itu, kita akan mencarinya. Kita yang seneng sholat subuh, dicicipi kenikmatan sholat subuh berjamaah. Nah, kita untuk mencari terus. Maka dari itu pun ngeremehaken 5 sholat. Jadi 5 tiang, ibarat ini ada tiang 5 itu kita muliakan semuanya. Dan yang terakhir penutup, jangan meremehkan sholat ba'diyah isya. Ngapunten, ada yang berpendapat dengan sholat ba'diyah isya itu sendiri lebih baik daripada sholat taraweh. Halo, kadang-kadang orang sholat taraweh, sholat ba'diyah isya sih loyo. Kita itu sholat namanya ba'diyah, sholat yang mengiring-iringi sholat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatan enten kita mriki, mudah-mudahan diberi ilmu manfaat, mudah-mudahan kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diringankan untuk melaksanakan perintah Allah terutama sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menemui malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah, sehingga kita setiap detik, setiap saat mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.